Saya mau tanya lain soalan, bukan Tapi yang beliau ini ini. mabuk loh, kayak mana host? Nah, Orang mabuk kok ditemani ngobrol kayak mana cerita ini? eh, saudara, saya mau bertanya lain soalan, bukan soal ini. Isap dulu Boleh geleknya di tidak? bawah, nanti aja fokus aja dulu isap gelek. Udah turunlah. Ganti yang lain. Jadi begini Bang, Efesus 2 ayat Kamu tidak mau. Kalau kamu tidak mau Efesus mendengar, macam mana? Efesus 2 ayat 15 artinya seperti yang saya kata baca. Kamu Aduh, gantian, tidak ada Singa. perkataan Gantian, Singa. jodoh Ini itu temanmu juga mau dulu. bicara, Singa. Oke. Bila silakan. Garam mana garam? Coba kasih dulu anak nih garam dulu. Coba taruh garam di ubun-ubunnya dulu. biar ya. Silakan. Biar sadar. Jadi begini maksudnya Bang. Efesus 2 ayat 15 itu artinya seperti yang aku katakan tadi. Tidak ada lagi yang hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kasih karunia, hidup di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Begitu, karena kelemahan kita lah, apa yang tidak kita mampu untuk melakukan hukum Taurat itu ditiadakan dengan memakunya dia di atas kayu salib, dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Begitu. Coba ini di akarnya dulu. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Itu dulu. Akarnya dulu. Yesus itu awalnya Saulus. Dia itu antikristus. Kenapa Yesus awalnya Saulus? Siapa Paulus menurut Yesus? Orang jawab dulu. Dengar dulu. Oh ya. Ya, dari awal. Awalnya dia bernama Saulus. Dia itu antikristus. Dia itu sebagai pembantu Dengarkan pertanyaan saya. Setelah dia bertobat, Pertanyaan saya. dia dipilih Yesus untuk menjadi rasul Yesus. Pertanyaan saya, siapa Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut Lukas? Sekarang kan teman saya mau jawab. Dengar dulu lah. Ya, dengarkan pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Begini Bang Kamu Suma. tanya, sekarang kita mau jawab. Biar Ya, jawab. siapa Paulus menurut Yesus, bukan menurut Lukas? Silakan. Oke, aku jawab temanku. Iya, Paulus iya. itu awalnya kan Saulus. Dengar dulu aku jawab Itu dari kan awal. menurut saudara. Yang saya tanya menurut Yesus. Bukan menurut saya. Lah, itu memang begitu, catatannya begitu. Saya Awalnya dia tanya Saulus, apa? pembenci umat Kristus. Iya, itu menurut saudara. Yang saya tanya siapa ketika dia Paulus ini bertobat, menurut Yesus? La haula wala quwata illa billah. Menurut Yesus, siapa Paulus ini? Yang Anda gambarkan ini adalah menurut Lukas. Turun saja, takut kah? Bukan menurut Lukas, Bang. Bukan menurut saya. Tapi aku mau menceritakan asal mulanya Paulus ini. Begitu. Yang saya tanya, Paulus ini pembenci Kristus, pembenci. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Teman Muslim, bagilah kita orang jawab dulu lah. Pertanyaannya Bagaimana saya jawab kalau saling putung. Pertanyaan Bagi saya orang jawab tolong. dulu. Dengar dulu orang tanya, orang jawab. Dengar dulu orang jawab. Bang Madu, moderator. Ini Tarsan X kenapa nggak mau diam? Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Siapa Paulus menurut Yesus? Tangkap pertanyaan saya enggak? Oke, teman Kristen jawab dulu. Iya, makanya aku mau jelaskan dari awalnya siapa Paulus itu. Menurut Yesus. Iya. Dia kan namanya awalnya Saulus. Lah, itu menurut Anda. Yang saya tanya menurut Yesus. Menurut kitab dia Saulus. Saya tidak tanya. Dia seorang ahli Taurat dan orang Saya Farisi. tanya menurut Yesus, Bung. Muslim, tunggu dulu. Bagi orang jawab dulu. Tunggu. Kak Ros diam. Coba turunin dulu kera Yahuda ini, coba turunin dulu kera satu ini, berisik banget. Jangan turun saya. Tunggu dulu orang mau jawab. Enggak, di sini untuk orang, bukan untuk kera. Nah, Ya, coba Yesus Paulus itu adalah alat sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan. Jadi alatku, dia bilang. Yesus bilang. Dia akan menjadi alatku. Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Kapan Yesus dia mengatakan begitu? Injil
Kisah Rasul 9 kalau nggak salah itu. Kisah Rasul itu kan cerita Lukas. Lukas ini kan asisten Paulus. Yang saya tanya ajaran Yesus, perkataan Yesusnya. Tidak ada lagi perkataan Yesus setelah Yesus terangkat ke langit, nggak ada lagi. Ada buktinya kan dia jumpa dengan Yesus, Paulus jumpa dengan Yesus. Ini karangan siapa? Kan yang datang setelah Yesus terangkat bukan Yesus tapi Roh Kudus. Iya, benar. Saya tidak tanya menurut Roh Kudus, saya tanya menurut Yesus. Kenapa Anda jelaskan menurut Roh Kudus? Roh Kudus itu juga Yesus, Bang. Kalau Roh Kudus itu juga Yesus, kenapa dia harus pergi demi Roh Kudus datang? Iya, dia pergi dan untuk mengirim Roh Kudus. Diri dia sendiri, Bang. Gimana yang dia utus. Gimana ceritanya nih? Nah, makanya pahami dulu masalah Tritunggal. Begitu, saya tidak, Roh Kudus. Yesus juga tidak kenal Tritunggal itu buatan-buatan kalian aja. Yang saya tanya, siapa Paulus ini menurut Yesus? Kalau Paulus, dia adalah alatku, kata Yesus. Dia akan kujadikan alatku. Nggak ada ucapan seperti itu Yesus sebelum terangkan. Nggak ada, itu karangan yang muncul belakangan. Yang saya tanya, siapa Paulus ini menurut Yesus ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel? Kan itu layaknya di dalam Yohanes 1. Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Siapa Filipus ini menurut Yesus? Filipus ini adalah murid yang dipanggil oleh Yesus. Mana buktinya? Yohanes 1 nomor 53. Oke ya. Nah, sekarang saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Kan Paulus mengatakan, aku dipilih sejak dalam rahim ibuku. Menurut Paulus, kalau dia dipilih dari sejak rahim ibunya, berarti dia sudah kenal sama Yesus. Yesus juga sudah kenal dia. Kalau itu benar. Nah, sekarang siapa Paulus menurut Yesus? Ada semua. Iya, Kak Ros. Semua saya bantu jawab ya. Iya, silakan. Paulus ini si penjahat. Dia ini yang membinasakan, membunuh umat-umat Tuhan. Nah, berarti dia penyesat. Dia awalnya penyesat. Oh, nggak bisa. Sekali penyesat dia tetap penyesat. Kau dengar dulu, kau dengar dulu, kau tidak boleh bawa atau kata-kata gitu. Ada Kristus. Makanya saya tanya, siapa Paulus ini menurut Yesus? Masa penyesat sekali penyesat adalah penyesat? Lah iya kan, memang dalilnya ada. Dalilnya kan ada. Lukas sendiri menuliskan itu. Lukas sendiri ya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri untuk si Paulus atau Paulus, saya tanya siapa Paulus menurut Yesus. Saya tidak tanya siapa Paulus menurut Lukas. Yang saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus. Kok berat kali ya? Tadi kami sudah jawab. Apa yang Anda jawab? Yang Anda jawab itu menurut Lukas. Kau dengar dulu. Kalau menurut kamu siapa? Menurut kamu siapa? Lah, menurut Yesus, Paulus itu siapa? Paulus ini penjahat. Aku sudah tahu. Saya tidak tanya menurut Lukas, yang saya tanya menurut Yesus. Kata Tuhan, dengar. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, siapa yang tidak percaya kepadanya binasa. Nah, sekarang yang harus didengar siapa? Lukas atau Yesus? Yesus. Maka tanya Yesus, sini dong, aku mau tanya. Yesus, menurutmu Paulus itu siapa? Nah, apa kata Yesus menurut Yesus siapa Paulus ini? Jawab. Kau dengar kambing, kau dengar saya bilang ya. Yesus, menurut Yesus, Paulus itu dia adalah penjahat. Kau dengar? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Di kitab suci saya. Jangan di mana? Coba tunjukkan. Kambing, jangan kau otak-atik kitab suci saya. Jangan kau seperti babi buta. Kamu jangan seperti babi buta. Coba kau tunjukkan di mana tertulis sedikit.
Jadi rame ini. Jadi begini Bang, kalau kamu tidak percaya akan kitab kami, kitab kisah para rasul, susah Bang, susah. Lah ke Bennett kayak gue dah. Iya, ini dari 1000 langsung tiba-tiba muncul 1100 ini. Ini yang dikhawatirkan memang. Bentar. Kita tunggu Gurunda dulu. Ke Bennett ya Gurunda? Iya, direpot lagi sama barisan-barisan kucluk. Mana tadi jawab saya, jawab. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Bukankah Yesus itu kalian imani sebagai sang sumber? Berarti informasi harus bertumpu kepada mulutnya Yesus. Mana tadi itu? Hei, kau kemana? Ke Bennett juga Gurunda kayaknya. Oh, coba yang teman-teman pengikut Paulus ini coba jawab. Siapa Paulus itu menurut Yesus? Yesus yang harus Anda percayai. Di dalam kitab saudara kata Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang perlu didengar? Yesus. Siapa Paulus menurut Yesus? Mari kita dengarkan Yesus bicara. Tadang, mulai. Paulus adalah, ayo Ko Steven jawab. Oh, ini pertanyaan buat saya ini. Atau saya kira siapapun yang menyembah Paulus, siapapun yang menjadi penyembah Paulus, jawab siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. pertama Bang, kami tidak menyembah Paulus. Tapi kami menyembah Yesus Kristus. Karena ajaran, dengar dulu Bang, karena ajaran dari Paulus itu berasal dari Yesus lewat Roh Kudus. Kalau begitu tolong tunjukkan di mana Yesus berbicara tentang Paulus. Silakan. Yang tadi di Kisah Rasul 9 itu Bang. Kisah Rasul itu cerita Lukas. Dia akan menjadi alatku untuk memberitakan itu cerita kebenaran. Lukas. Yang saya tanya cerita Yesus. Semua kitab ini Bang, cerita-cerita dari orang yang mereka dengar perkataan Yesus. Yang saya minta apa? Yang saya minta apa? Semua ini ditulis oleh manusia Bang. Yang saya tanyakan cerita di mana Yesus ini kemudian menceritakan tentang Paulus sebelum Yesus terangkat ke langit. Pada waktu dia sebelum terangkat ke surga, naik ke surga, Yesus tidak pernah singgung masalah Rasul Paulus. Padahal Yesus mengatakan, makanya dengar dulu Bang, makanya aku tahu pasti kamu akan tertuju kepada ahli-ahli Taurat yang menyeberang lautan lah, memberitakan inilah, mendirikan agama baru lah. Nah, bagus. Kamu salah. Kau salah pula. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bukan cuma Paulus, ada banyak Bang. Banyak. Oke, sabar. Karena kamu benci kepada Paulus, kamu tujukan kepada dia. Mari begitu, kita lihat. Bang. Mari kita lihat kitab saudara Yohanes 17 nomor 8. Ini siapa yang bernafas pakai tenggorokannya ini langsung? Gini. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Menurut saudara, apakah masih ada firman yang Yesus tidak sampaikan kepada murid-murid Yesus? Apakah ada firman yang Yesus lupa untuk Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Coba jawab. Sorry Bang, aku lagi bingung dengan yang lain. Coba ulangi Bang, ulangi. Aku di tempat kerja. Yesus mengaku semua firman yang aku terima dari Tuhan Bapa, semuanya telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang Yesus lupa sampaikan kepada murid-muridnya? Sampai muncul cerita-cerita Yesus datang lagi, bercerita inilah Paulus, orang pilihanku. Apakah masih ada firman yang Yesus lupa sampaikan sebelum terangkat ke langit, atau semuanya sudah? Karena Yesus mengatakan,
semua firman yang engkau berikan kepadaku wahai Tuhan Bapa, semuanya telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid yang menerima semua firman yang Yesus sampaikan, titik poinnya percaya Yesus itu adalah Rasulullah, Yesus utusan Allah. Pertanyaan saya, apa masih ada firman yang Yesus lupa sampaikan sampai harus ada karangan-karangan muncul belakangan? Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Wah, ini firman baru muncul lagi nih. Firman dari Anda mana salah, lagi Bang. nih? Coba. Anda salah, Bang. Anda bukan salah, keliru. Anda keliru. Coba. Yesus itu sampai sekarang ini dia beraktivitas terus, Bang. Dia tetap beraktivitas. Iya. Karena Salah. dia kan bilang begini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, dan dengar dulu, Bang, dengar dulu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku menyertai kamu, berarti dia tetap ada terus, Bang. Yesus juga pernah mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Dia aktif, Bang. Anda salah. Tuhan kami aktif, tidak pasif, Bang. Anda Jelas. salah. Anda keliru di situ. Anda Keliru di sana. mana? Dengarkan saya, Iya. pertanyaan saya kan sudah jelas. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya tidak ada lagi firman yang nongol belakangan, pergilah ke seluruh makhluk, beritakanlah. Tidak ada lagi itu muncul karangan-karangan berikutnya. Karena semua firman yang menjadi porsi Yesus disampaikan kepada Bani Israel, Yesus telah sampaikan semuanya sebelum Yesus terangkat. Kalaupun ada lagi setelah Yesus terangkat, itu penambahan-penambahan. Dari siapa? Dari orang-orang Farisi yang tidak jelas. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, masihkah ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Atau Yesus lupa sampaikan, sampai-sampai dia harus datang lagi untuk yang kesekian kalinya, padahal kedua kalinya nanti di akhir zaman? Kok datang? Pergilah ke seluruh makhluk, beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Ini firman dari mana lagi nih? Katanya semuanya sudah disampaikan. Kok ada lagi firman baru? Yang mana yang benar? Paulus atau Yesus? Ada firman baru lagi setebal 14 kitab. Jawab. Ribut ini di sini, ada musik lagi. Nah, itu dia. Jadi begini, Bang. Baik Bagaimana? Yesus, Paulus itu benar kedua-duanya apa yang diberitakan itu, Bang. Nggak ada yang muncul. salah, benar. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, dia perintahkan, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Begitu, Bang. Dia masih ada di dunia. Nah, ketika Rasul Paulus, di zaman Rasul Paulus, Yesus sudah terangkat ke surga, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi karena dia maha kuasa, Bang, dia bisa datang, Bang, untuk menegur, menyapa. Dia bisa Roh Kudus itu berkuasa, Bang. Sebelum Yesus begini, Bang. berangkat. Lihat begini, Bang, ya. Gimana? Ini peranan Roh Kudus. Ketika aku ingin bersinah atau ingin mencuri, aku tidak akan lakukan itu, Bang, karena ada peran Roh Kudus, begitu, Bang, yang menegur, yang mengayomi aku. Begitu, Bang. Jadi dia aktif, Bang. Aktif, bukan pasif. Kan gitu. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Enggak ada Jika cerita. dia berkehendak, dia itu maha kuasa, Bang. Jangan kamu ragukan kemahakuasaan Allah. Jangan, Bang. Jangan. Kuasa kayak mana? Dia bisa datang dengan Gak bisa. Dia bisa, Bang. Bisa, Ibrani, Bang. dengarkan. Ibrani 10 nomor 12. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan. Jadi tidak ada lagi datang, dia duduk selama-lamanya. Ibrani 10 nomor 12. Kalau dia duduk selama-lamanya, yang datang kepada Paulus, Lukas, Markus, Matius itu siapa lagi? Lalu kemudian Yesus mengatakan dengan jelas sebelum dia terangkat ke langit,
apabila ada orang yang berkata, dengar, dengar. Oke, Dengar. Apabila ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Murid-murid Yesus ketika Paulus datang mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Oh, murid-murid Yesus tidak percaya kepada mereka, kepada Paulus. Kenapa? Murid Yesus sudah diberikan amanah oleh gurunya. Kalau ada orang datang mengaku bertemu aku di padang gurun, bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, kamu sebagai orang yang bukan murid Yesus, ketika Paulus mengatakan, aku bertemu Yesus ketika aku ke Damsyik. Karena situ bukan murid Yesus, situ percaya aja. Murid tidak mungkin percaya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Rentetan semua firman yang Yesus terima, yang Yesus sampaikan kepada muridnya, tidak ada satupun firman yang bercerita tentang Paulus, tidak ada satupun firman yang bercerita tentang Lukas, tidak ada satupun firman yang bercerita tentang Kristen. Tidak ada. Semua yang menguatkan Kristen hari ini adalah karangan-karangan Paulus in the gang. Pahami itu. Makanya saya tanya, mana ucapan Yesus tentang Paulus? Mana? Ada? Enggak ada. Aku sudah katakan tadi, kamu tidak dengar. Coba begini. Begini bang, dengar bang ya, dengar. Sebentar Roger, bang. diam dulu, gantian. Ya. Saya Oke, menanyakan Anda, oke? Gantian. Ayo Pak Stephen. Begini bang. Yesus duduk selama-lamanya atau masih turun lagi ke Paulus? Aduh bang, Tuhan, apa kabar Tuhan? Ngopi dulu Tuhan. salah bang, Anda keliru bang. Anda keliru. Kok saya jadi keliru? Iya, kamu pikir Allah itu sat bang, diam di satu tempat. Lah, ini Ada duduk di satu selama-lamanya tempat. apa? Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan katiso dainekes. Selama-lamanya duduk. Dia kan sudah katakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengutus roh kepada Ya. kamu. Nah, terus kalau roh yang datang, kenapa yang didengarkan malah Yesus? Kan Iya, roh Yesus kan. Yesus sendiri Yesus mengatakan, itu kan Allah roh sendiri. Yesus sendiri Allah mengatakan, Allah itu roh. Dia bilang juga begini waktu dia mau naik ke Yesus surga. sendiri yang mengatakan, Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Berarti dia hadir bang. Dia akan tetap menjaga kami. menyertai bukan wujud mengayomi. Yesusnya, ajarannya, dan itu ajaran disampaikan Begini, kepada Bang. Bani Israel, bukan kepada orang Roma. Begini ya. Begini, aku banyak kali mendengar kesaksian-kesaksian orang yang murtad bang ya. Orang yang murtad. Mereka Terus? melihat cahaya, ada yang melihat cahaya, entah di dalam nyata atau di dalam mimpi atau pewahyuan. Seperti begitu bang kemungkinannya bang. Iya, saya melihat kesaksian-kesaksian bang. Ketika aku buka pintu, ada yang mengetok. Ketika aku buka pintu, ada cahaya kecil. Lalu cahaya itu makin lama makin membesar. Cahaya yang terang. Seperti begitulah bang. Iya, sehingga Apa? mereka murtad percaya Yesus. Begitu. Berarti dia bahkan, Iya, itu. karena Yesus mengatakan, apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Iya, betul. Banyak juga yang mengatakan demikian begitu, bang. Terus? Sering terdengar, ada penampakan di gedung sini, ada penampakan di hutan sini, ada penampakan Apa di kata dinding Yesus? gereja. Apa kata Yesus? Jangan Janganlah, percaya. jangan kita Jangan percaya. Itu. Terus kenapa mereka murtad? Itu tidak kami percaya. Apa bedanya dengan Paulus? Ada penampakan di Brasil. Penampakan di Brasil di apa bedanya dengan di Paulus? dinding. Ada Apa penampakan di bedanya? langit. Apa Ada bedanya penampakan di dengan langit. Paulus? Apa Bukan bedanya dengan begitu. Iya. Apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi begini aja bang, lihat endingnya aja. Endingnya apa? Karya-karya, Karya Paulus.
karya-karya Roh Kudus yang bekerja di dalam Paulus yang memberitakan kebenaran itu sampai ke seluruh dunia, Bang. Dan itu tidak bisa dimantapkan, Bang. Tidak bisa, Bang. Dan dia akan bekerja terus. Jangan dia bicara akan sendiri. Terus. Jangan bicara sendiri, nanti Anda Dia dibilang akan gila. bekerja terus. Kalau bicara sendiri Anda gila nanti dibilang. Dan Kita Injil diskusi, ini kita semakin diskusi. banyak. Kita Injil ini diskusi. semakin disebarkan ke Jangan seluruh dunia. bicara sendiri, jangan Iya. bicara sendiri. Nanti kayak orang gila Anda. Memang sudah gila, jangan Enggak. ditambah parahkan lagi. Jangan, Sekarang aku bukan orang begini. gila. Iya. Sekarang Begitu. begini, kalau Anda tidak gila, tolong kita diskusi dua arah. Oke? Jangan bicara sendiri. Yesus mengatakan jika ada yang berkata bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Sekarang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini berkata bertemu Yesus, Paulus bertemu Yesus, ini bertemu Yesus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Saya lebih percaya Yesus yang mengatakan itu. Anda percaya Yesus gak? Bahwa ketika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Anda percaya enggak Yesus? Kalau Anda percaya Yesus, kenapa Anda percaya Paulus? Dengan mengaku, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Gantian. Silakan. Pernah ada peristiwa-peristiwa begitu, Bang. Pernah ada peristiwa-peristiwa begitu. Ada heboh-heboh, ada viral. Ada penampakan Yesus di dinding gereja. Ada Apa bedanya dengan Paulus? Kita nak percaya itu. Apa Kita bedanya nak dengan percaya. Paulus? Ternyata setelah diteliti, hanya resepan air aja. Apa seperti bentuk bedanya wajah dengan Yesus. Paulus? Apa bedanya? Beda, Bang. Bedanya? Beda, Bang. Bedanya? Sejarah mengatakan, Bang, Paulus itu Sejarah buta, apa? Bang. Dia Sejarah sampai buta, apa? Bang. Dia Sejarah sampai buta. apa? Sejarah Siapa yang bisa apa? membutakan? Sejarah siapa apa? Siapa yang membutakan, Bang, sampai dia buta? Siapa? Kenapa sampai dia buta? Dia Karena buta, cahaya kenapa itu, Bang. Cahaya Karena apa? cahaya itu, Bang, yang terang, Jangan sampai Bang. cahaya Metro Begitu. Mini yang dia lihat. Bukan cahaya Metro Mini. Ya, mana cahaya tahu? Metri. Mana tahu? Begitulah. Mana tahu Itu. apa begitu gimana? Yesus mengatakan nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Cahaya terang Yesus itu yang muncul, Bang. Kalau dia datang kepada Paulus seperti itu kedatangan keduanya. Nanti di akhir zaman kedatangan keberapa? Datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Ke Paulus kedatangan keberapa yang ke Paulus ini? Gak ada. Jangan kau percaya kata Yesus. Apabila ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Maka Yahudi tidak pernah percaya kepada Paulus sampai hari ini. Baca Kisah Para Rasul 21 dari data nomor 15 sampai data nomor 26, Anda akan malu. Ternyata Paulus bertaubat dalam menyesatkan manusia Kristen. Oke. Sabar, Bang. Sabar. Memang benar dikatakan yang kamu katakan, Bang. Sampai saat ini orang-orang Israel Yahudi tidak percaya akan Paulus, tidak percaya akan Yesus. Tapi ingat, satu kelak nanti mereka akan berkumpul dan mereka akan bertekuk lutut menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan. Nanti satu waktu nanti. Satu persatu, Bang. Mereka hanya dengar. Mereka akan dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi di satu tempat dan mereka akan menjadi bangsa yang besar dan mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya nanti lihat aja. Ya. Sekarang begini, ini bualan saudara, ketika Yesus kita ceritai dan juga Yahudi kita cerita. Sabar penjual obat, sabar. Orang-orang Yahudi yang memiliki kitab menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Jangan-jangan Anda tidak tahu apa itu Mesias. Yang ditunggu oleh orang Yahudi bukan Tuhan. Yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dia datang sebagai manusia yang diurapi, yang mereka tolak, yang mengajarkan mereka kembali kepada hukum Tuhan. Bukan seperti Kristen, justru Mesias disembah, dipertuhankan. Kenapa Yesus menjadi Tuhan di Kristen? Karena ada penyesat yang mengajarkan kemudian bertemu dengan Mesias di padang gurun. Siapa dia? Bapak Paulus, Tuhannya orang Kristen. Pahami itu. Bang, ketika Bang, saya bisa bicara, Bang. Sebentar, Bang. Saya bisa bicara sebentar. ya, Saya tanggapi cuma sebentar. Oke, Bang Roger sekarang, Bang Stephen ditahan dulu, yuk. Ya, dari tadi cuma bicara tentang Paulus.
Ya, dari beberapa kali saya lihat di channel ini, dia bicara tentang Paulus. Paulus itu ada saksi Ananiasnya. Kalau kita berbicara logika, ya sekarang saya tanya lagi balik ke Zuma. Jibril dan Muhammad, kira-kira mana logika? Paulus ada saksi Ananias. Jadi jangan kamu berbicara pakai logika Zuma. Gitu loh. Kamu mempertahankan dengan narasimu, tapi kalau sekarang saya balik tanya, Jibril menurunkan kitab suci ke Muhammad, saksinya siapa? Coba jawab Zuma. Oke. Kalau berbicara mengenai saksi, Jibril datang mendampingi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 22 tahun lamanya. Satu kitab yang jadi yaitu Al-Qur'anul Karim. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Semua Saksinya siapa? orang yang hidup Semua sesama orang siapa? dengan baginda Gimana Rasulullah dalilnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gimana menjadi dalilnya? saksi. Dengarkan. Itulah Dengarkan. saya Anda mau mendengarkan Siapa atau Anda tidak mau mendengarkan? Saya berbicara mana saksinya? Di mute. Ditanya saksinya Bang Suma. Iya. Saya kan sudah menjawab. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima Al-Qur'anul Karim hidup bersama dengan sahabat-sahabatnya selama 22 tahun pewahyuan. Mereka menjadi saksi hidup wahyu itu datang kepadanya. Paham? Kalau Anda maksudkan bahwa Jibril datang harus dilihat oleh semua manusia yang ada pada zaman itu, berarti semua manusia pada zaman itu adalah nabi. Tuhan hanya menyatakan diri kepada satu oknum saja, yaitu nabinya saja. Oke? Sekarang saya tanya samamu, pertanyaan yang sama. Siapa saksi melihat Yesus datang kepada Paulus? Siapa saksinya? Sebutkan namanya. Kan itu ada Ananias jadi saksi kan dalam tertulis. Di mana Yesus pernah datang kepada Paulus? Ananias. Siapa Ananias? Siapa Ananias ini menurut Yesus? Siapa Dalam Ananias perjalanan- ini menurut Yesus? Siapa? Dengar dulu Bang. Dalam perjalanan Itu yang kamu dengar. Kamu ngomong sebentar kan? Yang kamu ceritakan ini adalah cerita yang dengarkan. Jangan panas. Tadi kan kamu ngomong Dengarkan. aku diam. Dengarkan. Tadi kamu ngomong Ini aku giliran diam. saya. Sekarang Saya aku giliran ngomong saya dulu. bertanya. Dengarkan. Gimana Dengarkan wahai penyembah Paulus, dengarkan. Yang kamu uraikan itu adalah ucapan Lukas. Lukas menceritakan Ananias bertemu Yesus, Ananias bertemu ini, bertemu itu. Coba tolong tunjukkan. Diam. Tolong kau tunjukkan siapa saksi melihat Yesus bertemu Lukas. Silakan. Tadi oke, sekarang kamu belum jawab pertanyaan aku dulu sebentar. Tadi kan kamu bilang Lukas yang menulis, itu kan saksi sejarah. Di Saksi. mana Sekarang aku tanya Yesus kamu. pernah bertemu Lukas? Oke, Di mana? Sebentar. Tadi kan kamu pertanyaan itu narasi kamu juga. Ya, Pertanyaan makanya aku saya tadi kamu tanya jawab itu narasi sama kamu. Kamu berbicara Sebentar. mengenai saksi. Loh, Maka saya tanya, sebentar. siapa Belum selesai. saksi Itu belum ada melihat bukti. Yesus? Dengarkan. Itu narasi Siapa kamu. saksi Cuma melihat itu Yesus bertemu dengan Sekarang saya Lukas tanya kamu sehingga balik dulu. Lukas Sekarang saya tanya kamu bercerita balik dulu. Kamu tentang belum jawab. Ananias? Ya. Yang saya Kamu tanya, belum jawab. Aku secara siapa detail, secara saksinya fakta. melihat Datanya mana? Yesus berfirman Gitu loh. kepada Jadi- Lukas? Jadi jangan kamu ngoceh datang tanya kalau bertanya dengan narasi kamu maksakan orang sesuai dengan keinginan kamu. Nangis. Lo nangis ngapain nangis? Kamu itu Nangis. Siapa begini, saksi? Bang. Ayo jawab. Ya. Jadi Siapa begini Bang. saksi melihat Kamu Yesus? belum jawab pertanyaan Siapa saksi melihat Yesus? Dengarkan. 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 Saya menjawab. Oke, saya menjawab. Diam. Saya jawab. Saya jawab pertanyaanmu. Dengarkan. Mereka ini sama aja percuma. Gitu. Dengarkan. Saya Percuma jawab debat. pertanyaanmu. Dengarkan, saya jawab pertanyaanmu. Malaikat Mana Jibril. data? Diam. Malaikat Jibril itu adalah makhluk gaib. Baginda Rasulullah Muhammad.
turunkan. Host, turunkan. Turun. Aman, siap. Dengarkan Ya. saya, dengarkan. Malaikat Jibril adalah makhluk gaib, namanya juga malaikat. Dia diutus ke muka bumi hanya kepada siapa beliau ditugaskan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah makhluk biologis. Maka ketika makhluk gaib berinteraksi dengan makhluk biologis, maka yang tahu dan merasakan dan yang menyaksikan hanyalah makhluk biologis ini yang merasakan, bukan makhluk yang lain. Satu, saya ulang lagi, malaikat Jibril adalah malaikat, dia makhluk gaib, bertemu dengan makhluk biologis, maka yang tahu kebenarannya hanya makhluk biologis ini. Makhluk biologis yang lain tidak tahu. Karena malaikat ini datang diutus hanya kepada satu orang, bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang Yesus ini bukan makhluk gaib, dia makhluk biologis. Lukas juga adalah makhluk biologis, sama-sama manusia, makhluk biologis. Pertanyaan saya, siapa menjadi saksi pertemuan antara dua makhluk biologis yang dua-duanya bisa dilihat? Yesus bisa dilihat, Lukas bisa dilihat. Siapa makhluk yang menjadi saksi melihat keduanya berinteraksi? Gelap. Jibril malaikat, Rasulullah Muhammad SAW manusia. Tidak semua manusia bisa melihat malaikat. Yang bisa melihat malaikat hanyalah yang diberi kemudian mukjizat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ganti. Sekarang permasalahannya ada di Anda. Siapa yang melihat Yesus yang manusia ini bertemu dengan Lukas yang manusia ini? Silakan. Bang, kita bahas masalah Paulus tadi ya. Jadi sebaliknya juga, ya toh. Yang datang ke yang datang ke nangis bagaimana, Bang? Aku ini tegar teguh, memang tegar hati, Bang, memang ini. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi melihat Yesus bertemu dengan Paulus? Dua-duanya adalah manusia biologis. Yesus biologis, Paulus biologis. Siapa Bang, yang menjadi gitu. saksi? Siapa yang menjadi saksi melihat Bang, Paulus yang adalah manusia ini bertemu dengan Yesus? Siapa? Jawab. Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, itu Yesus sudah naik ke surga. Nah, Yesus sudah naik ke surga. Di sini Roh Kudus lah, dengar dulu, Bang, jangan dulu sambung. Penipuan itu muncul. Lalu salah jawab, salah bicara kamu. Dengar dulu, Bang, aku jelaskan. Gantian dong. Ketika kamu katakan malaikat Jibril itu adalah goib, apakah Roh Kudus itu tidak goib? Goib, Bang. Oke. Ketika dia dengar dulu, Bang, jangan dulu. Ketika dia ketemu dengan Paulus, teman-temannya Paulus itu menyaksikan, Bang, karena bukan cuma Paulus sendiri yang akan mau pergi ke Damsyik. Iya. Begitu. Jangan kamu sangka tidak maha kuasa, Bang, itu Yesus itu. Berarti Paulus ini adalah roh kebenaran. Paulus itu manusia, Bang. Jangan dilebih-lebihkan. Yang datang setelah Yesus terangkat itu makanya aku katakan tadi, banyak juga peristiwa-peristiwa sekarang orang yang murtad ketemu dengan cahaya, dengan terang benderang, sehingga mereka mendengar aku Yesus. Ada kesaksian kecuali mereka bersaksi bohong, Bang. Itu yang aku temukan. Nah, itu coba kamu silakan tanya ke Saifruddin Ibrahim, ke Yusuf Roni, ke ibu siapa itu yang punya kesaksian demikian. Mereka ketemu cahaya terang yang goib, Bang. Itu sampai mereka murtad, percaya Yesus. Silakan dengan tipuan-tipuan kalian, silakan. Dengarkan saya. Yesus, diam dulu, wahai penyembah halu, dengarkan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang asli, bukan kepada orang Roma, apalagi Kristen Indonesia. Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku. Siapa ini? Yang kau sebutkan tadi tuh. Yang kau sebutkan. Murtad-murtadin ini datang mengaku membawa-bawa nama Yesus, lalu mengatakan akulah dia.
Kata Yesus apa? Jangan kamu mengikuti mereka. Yesus menasihatkan murid-muridnya agar jangan mengikuti orang-orang yang berhalu, datang mengaku bertemu Yesus, ngaku bertemu dengan Mesias. Kata Yesus, kalau dia datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia, jangan kamu mengikuti mereka. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi apakah penyesat itu bang yang tidak mengatakan Yesus mati dan bangkit, sebaliknya itulah penyesat bang. Lihat penyesat, siapa penyesat, siapa yang tidak mengakui Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit di hari yang ketiga? Siapa bang dia? Siapa mereka itu? Dialah mereka lah penyesat yang dikatakan antikristus bang. Oke, itu jangan baik. tambah-tambah, jangan kurang-kurang bang. Baik, dengarkan saya, saudara Stefan, dengarkan. Yang barusan kamu narasikan itu ucapan siapa? Apa maksud ucapan siapa? Yang Anda katakan tadi barusan, barang siapa yang tidak percaya Yesus datang mati untuk menebus dosa kita, maka dia adalah antikristus. Itu ucapan siapa? Itu antikristus. Memang benar antikristus. Itu ucapan siapa? Ucapan rasul. Allahu Akbar. Yesus justru mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus utusan. Ini ada antikristus datang mengajarkan barang siapa yang tidak percaya. Dengarkan dulu. 17 ayat 3 salah bang. Kamu katakan salah bang. Dengarkan. Inilah hidup yang kekal itu. Host, kalau dia tidak mau mengenal. Turunkan. Orang ini nggak bisa diskusi dengan baik. Begini aku meluruskan bang. Mas Stefan mau denger apa enggak? Denger dulu apa turun? Turun. Nggak, aku mau luruskan ayat yang dia katakan tadi salah bang. Turun, oke. Turun. Nggak ada ilmu. Dia hanya membantah pengakuan Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup kekal. Tadi dia menarasikan Paulus, barang siapa yang tidak percaya Mesias datang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita, maka dia adalah antikristus. Loh, Yesus datang dikenal sebagai utusan, kucluk, bukan datang dikenal sebagai Tuhan. Antikristus.